Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, terutama Ibu Puji Trihastuti selaku CGP Angkatan 11 yang saya cintai. Sebelum acara kita mulai pada siang hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya kita masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari. Bapak Ibu yang kami hormati, acara siang hari ini adalah acara tunggal, yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini adalah kita ambil dari kata budaya dan positif. Kalau budaya ini artinya adalah hasil pikiran kita, olah kita, sehingga yang sudah melembaga ini namanya budaya. Nah, positif ini adalah menandakan bahwa budaya yang baik sesuai dengan kaidah norma, dengan yaitu norma Pancasila, yaitu tidak menyimpang dari kebudayaan nasional maupun kebudayaan daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak layak apabila saya terlalu banyak menyampaikan. Untuk itu nanti sepenuhnya kami serahkan pada Bu Puji Trihastuti SPD selaku yang akan memberikan diseminasi budaya positif. Untuk itu nanti sepenuhnya saya serahkan pada Bu Puji. Itu saja yang dapat kami ucapkan. Kami ucapkan selamat berdiseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak dan Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu syarat ya untuk modul 1.4 budaya positif. Jadi sekedar informasi Bapak dan Ibu, saya CGP Angkatan 11 dan saat ini sudah menempuh modul 1.4, mau selesai dari modul sebelumnya 1.1 filosofi KHD, yang 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 kemarin kita sudah bersama-sama dengan Ibu BP, Ibu Sri Lestari, visi guru penggerak, dan sekarang adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum ke materi Bapak dan Ibu, iya, di depan Bapak dan Ibu semua sudah saya siapkan apa? Sticknya. Mungkin bertanya-tanya ini apa, gitu ya. S untuk setuju, TS untuk tidak setuju. Oke. S untuk Tio. Oh, Tio Setio. Bukan Tio. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin ya Bapak. Yang nomor 1, ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Silakan diangkat tongkatnya, ada setuju, tidak setuju. Pilih yang mana? Oh, iya. Iya. Pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana Bapak? Oke, saya minta pendapatnya dulu Ibu. Tidak setuju. Terima
Terima kasih Bu ya, memberikan trauma, bisa membuat malu terhadap teman-temannya yang lain. Terima kasih Bu Waifa. Lalu selanjutnya yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Coba, mohon izin Bapak dan Ibu, silahkan diangkat, setuju atau tidak setuju? Hadiah nih, oh bisa meningkatkan prestasi. Monggo Pak Nur Salim. Terima kasih. Untuk yang kedua, pemberian hadiah mengenai prestasi siswa, saya setuju karena tadi dukung tidak setuju, maka hadiah harus setuju. Entah dikai kasih kok. Jadi dengan harapan Bu dikasih hadiah meningkatkan motivasi dan semangat siswa untuk selalu berprestasi Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nur Salim, motivasi siswa karena dengan hadiah itu pasti bisa meningkatkan prestasi. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Lanjutnya, nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Monggo. Oke, siap. Setuju ya. Monggo Bu STD-nya dari Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah itu pasti. Karena guru tidak hanya mendidik atau mengajar, pasti kita harus memberi solusi untuk permasalahan mana yang benar dan mana yang salah harus kita tegakkan. Siap, terima kasih Bu. Ya, harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Terima kasih Bu Esti. Selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Monggo, setuju atau tidak setuju? Oke, ada yang setuju? Ya, setuju semua. Monggo Bu Indah. Terima kasih. Guru di sini tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga bisa menjadi teman bagi siswa yang mengalami kesulitan. Sehingga dengan digunakan sebagai teman tidak ada rasa malu atau takut mengutarakan apa kesulitan siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Kalau jadi teman, siswa itu pasti tidak akan malu gitu ya Bu ya. Luar biasa. Terima kasih. Nah, nanti ini kita akan bahas lagi ya. Apakah benar apa tidak sih? Harusnya kita setuju apa tidak sih? Nah, ya. Nah, kita belajar dulu Bapak dan Ibu, belajar bersama-sama. Ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, kita nanti akan sharing bersama Bapak dan Ibu. Konsepnya ada 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan keenam segitiga restitusi. Nah, bisa. Nah, kita bermain cobalah buka Bapak dan Ibu ya. Coba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya benda tersebut untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B adalah mencoba dengan segala cara, mau membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, merayu-rayu, bahkan menawari uang untuk bersedia membuka kepala tangan. Nah, saya minta izin mohon bantuan untuk Pak Nur Salim dan Pak Tia coba. Oke. Beda Mas Ewu gitu, nyantol ya. Yang beneran, gitu. Gitu. Enggak bukan. Oke Pak Nur Salim. Oke Pak.
Satu berperan sebagai A, satu berperan sebagai B. Minta Tolong Pak Nur Salim ya. Monggo. Berdiri dari sini saja. Oke. Yang A Bu Koifah. Yang A Bu Koifah menggenggam sesuatu Bu di tangannya Bu. Nah, yang B Pak Nur Salim. Coba Pak. Pak Nur Salim berusaha untuk membujuk, menghardi atau memarahi atau menggoda atau apa itu lah. Bu Koifah ini Pak. Ada sesuatu yang digenggam oleh Bu Koifah. Sudah sampai kenapa? Ya. Monggo Bu. Monggo Pak, silahkan. Apa yang ada di tangan ibu itu ya? Sesuatu yang sangat berharga buat saya, Pak. Berharga nanti ya. Bolehkah saya melihatnya Bu? Maaf, Pak. Nanti kalau ibu mau menunjukkan saya apa permintaan yang akan saya. Di mana ya? Tapi ini sangat berharga sekali Pak buat saya. Nggak mungkin tak lihat kesamaan jenengan. Iya, terus. Sampai kita. Sampai kita. Iming-iming apa gitu? Tidak punya Bu ya? Coba lihat sedikit habis. Apa ibu di rumah ada lampu di rumah? Lampu? Lampu. Ada. Karena melihat ibu saya selalu terang juga. Tapi ini aja Bu. Nanti kalau ibu itu mau menunjukkan yang di tangan ibu, nanti iya, nanti ibu akan saya ganti dengan hadiah yang sangat besar sekali. Iya, ini Bu. Nanti kalau tidak dikasih, hadiahnya pokoknya yang menjadikan ibu bahagia akan saya. Siap. Ya sudah. Iya. Ternyata setelah ditunjukkan kosong Bu. Dan itu mungkin. Terima kasih. Kita bisa. Ya, terima kasih. Apa itu Pak? Saya beri yang membahagiakan itu saya juga mau. Apa ya kira-kira ya? Baik Bapak dan Ibu. Berarti tadi Dari kata dasar apa ya? intimidasi. Tidak ditambahin individual saja. Iya, baik. Inti. Ya. Oke. Ternyata setelah dengan berbagai cara yang dilakukan Pak Nur Salim, Bu Koifah tetap tidak mau membukanya. Kenapa Bu? Kenapa tidak mau membuka? Ya, karena saya menganggap apa yang ada di genggaman saya itu Milik saya. milik saya. Itu milik Bu Koifah. Berarti iya, berarti Bapak dan Ibu di sini siapa yang memiliki kontrol? Saya sendiri. Iya. Jelas Pak ini Pak ya. Yang memiliki kontrol adalah Bu Koifah. Nah, begitu pula dengan siswa. Mau kita beri hukuman, mau kita beri hadiah, mau kita beri apapun, kalau anaknya tidak mau, ya sudah, tidak mau. Kalau mereka mau, mungkin karena terpaksa. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, dari kontrol Bu Koifah tadi, ya ini Bapak dan Ibu, ada namanya Dr. William Glasser, ya. Beliau mengungkapkan pergeseran paradigma teori kontrol. Ada 5 Bapak dan Ibu. Ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita itu memaksa
Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sudah apa ya istilahnya? Yaitu tadi mengintimidasi, membuat anak merasa bersalah. Mungkin itu hanya jangka pendek saja Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya ya anak sendiri. Untuk yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dengan anak kita memang lebih dewasa, tapi bukan berarti kita memaksa, bisa memaksa semua kemauan anak itu sesuai dengan kita. Tidak seperti itu. Selanjutnya adalah stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya yang pertama adalah kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, inginnya seperti itu ya. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke disiplin positif ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Disiplin sendiri kan maknanya sudah bagus ya Bapak dan Ibu, ditambah positif pula. Nah, itu jadi lebih bagus. Mengacu pada nilai-nilai apa? Berarti nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik itu apa? Contohnya Bapak dan Ibu, mohon izin. Disiplin, ya, religius, kejujuran, bertanggung jawab, kebersihan, keselamatan, dan banyak lagi Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan ini muaranya pada profil pelajar Pancasila. Kenapa harus profil pelajar Pancasila? Karena yang kita nilai, yang kita yang dirapot juga keluarnya profil pelajar Pancasila. 6 ini, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa gitu, sampai bernalar kritis. Seperti itu nggih Bapak dan Ibu. Muaranya semua ada di situ. Kerjasama masuknya di mana Bu? Gotong royong. Nggih. Lalu bertanggung jawab masuknya di mana? Mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi itu muaranya ada di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Seperti contoh kita saja Bapak dan Ibu ya. Kita pegawai, guru, masuk di sekolah, berangkat itu lebih awal. Apa motivasinya? Apakah takut ditegur Bapak? Ataukah ingin mendapatkan hadiah dari Bapak, mendapatkan penghargaan, atau dorongan dari diri kita sendiri? Nah, itu sama seperti ini Bapak dan Ibu. Motivasi perilaku manusia dikelompokkan juga jadi 3.
penghargaan itu motivasi yang nomor 2. Oh itu dorongan saya sendiri kok. Ya kalau berangkat saya memang harus lebih awal. Oh berarti itu yang ketiga. Motivasi nomor 1 dan 2 itu motivasi eksternal Bapak Ibu. Keluarnya dari luar. Tapi yang ketiga itu internal dari dalam kita sendiri. Baiknya berarti bagaimana Bapak dan Ibu? Iya, yang ketiga dari dalam diri kita sendiri. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu. Ya. Kita akan bersama-sama menyimak tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oh, sekarang ada 3 Bapak Ibu. Biasanya hanya kita mengenal hukuman. Nah, sekarang 3. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, sifatnya satu arah. Bisa merupakan hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan siswa juga tahu bahwa oh saya melakukan ini berarti saya harus seperti ini. Itu konsekuensi. Nah yang terakhir adalah restitusi Bapak dan Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk belajar restitusi kita harus bisa membedakan hukuman dan konsekuensi terlebih dahulu. Kalau terlambat lalu keliling lapangan 100 kali kira-kira apa Bapak dan Ibu? Hukuman, betul. Apabila menumpahkan kuah mie jajan membersihkan dan mengepel itu kira-kira apa? Konsekuensi. Konsekuensi ya Bapak nggih. Iya. Coba ini sambil ice breaking juga nih ya. Konsekuensi atau hukuman. Siap gitu Bapak dan Ibu? Ikut. Nah, monggo siapa? Ya, buku Ipa dulu juga. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, akan terlambat sekolah. Betul sekali. Oh, hukuman ya. Atau konsekuensi? Nah, konsekuensi. Saya tidak akan datang terlambat lagi seperti itu, nggih. Oke. Coba back dulu. Nah, lari. Nah, terlambat malah lari. Ya, monggo Pak Ti. Terlambat malah berlari. Betul sekali. Oke, lanjut. Ya, klik Pak. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri di meja tulis. Oke. Senang sekali. Monggo Bu. Klik terserah dulu Bu, klik terserah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Ada tepuk tangannya. Lanjut Bu, klik please ya. Berjemur di lapangan ya awal, berjemur di lapangan basket. Kok mau Bu klik gitu Bu? Yeah. Oke, lanjut Bu, klik sembarang dulu Bu, terserah dulu Bu. Nah, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Klik. Yes. Apakah masih ada? Oh, masih ada. Satu lagi Bu, satu lagi. Ya, klik Bu, klik. Ya, klik. Kiri. Oh, sebentar dulu. Bentar. Ini Bu, sambut Bu. Ya, ini apa Bu? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Ya mesti hilang ya.
merusak hubungan. Penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan bisa mengurangi kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan bisa menghukum. Penghargaan motivasi dari dalam diri intrinsik tidak ada, ya. Jadi penghargaan seperti itu Bapak dan Ibu pengaruhnya. Lanjut, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini, bagaimana Bapak dan Ibu? Kalau aturan kira-kira yang membuat siapa? Sekolah. Oke. Kalau keyakinan, nah kesepakatan antara kita dan murid. Nah jadi keyakinan kelas itu lebih tinggi Bapak dan Ibu daripada peraturan kelas. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Ya, itu nilai kebajikan yang kita yakini. Itu keyakinan kelasnya Bapak dan Ibu. Keyakinan berkendara, saya maaf. Jadi bukan karena takut ditilang polisi, bukan. Karena keselamatan untuk diri kita sendiri. Itu yang kita yakini. Nah, itu sama seperti anak. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, menjaga kesehatan, kebersihan. Itu yang diyakini Bapak dan Ibu. Bukan karena nanti kalau tidak pakai masker nanti iya, nanti kalau itu panas Pak, betul sekali Pak. Gak apa-apa Pak. Aduh Pak, ya. Lanjut ya Pak. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa sehingga bersifat universal. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Itu Bapak dan Ibu. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Saya yakin di kelas Bapak dan Ibu pasti sudah ada keyakinan kelas. Karena kita seperti ini sudah 3 kali. Dan Bapak dan Ibu pasti bisa mengajak anak-anaknya di dalam kelas untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Tata caranya seperti ini Bapak dan Ibu. Mempersilahkan warga sekolah atau siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati terlebih dahulu. Kemudian mencatat semua masukan. Bila ada kalimat negatif, kita ubah menjadi positif. Misalnya dilarang datang terlambat. Itu kan negatif Bapak dan Ibu. Berarti positifnya bagaimana? Datang tepat waktu, begitu ya Bapak dan Ibu. Misalnya datang tepat waktu salah Pak. Bagaimana ya Bu? Berarti datang lebih awal. Oke, bagus. Terima kasih Pak Salim. Tempatnya kemana Pak ya? Bisa, iya. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berantem. Berarti itu kan negatif Bapak dan Ibu. Berarti positifnya apa mereka? Nah, menjaga kerukunan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, lanjut, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susunlah menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Kalau tadi sudah jadi, ditinjau kembali. Dan meninjau kemudian menyetujui dengan menandatangani, lalu menempel ke dinding kelas. Ya, sudah Bapak dan Ibu kelasnya Bu Koifah. Keren sekali, tepuk tangan Bapak dan Ibu ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 5. Luar biasa. Penggerak. Ukuran besar. Oke. Ya. Berarti agak lebih besar lagi Bapak dan Ibu ya. Ya. Masukkan Bu itu Bu. Ya. Oh iya, tanda tangannya belum Bu. Ya perlu ditandatangani ya. Sah gitu ya. Iya.
Stempel. tangan dari yang ada. Oh, cap jempol boleh, cap jempol ya. Yang penting kita semua setuju warga kelasnya. Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, ada kasus Abi sering meminta jajan teman-temannya karena dia di sekolah tidak sarapan. Nah, kira-kira itu kebutuhan dasar manusia yang apa, Bapak dan Ibu? Iya, betul Bu Ida. Bertahan hidup. Iya. Oke. Bu Guru, saya sayang sekali dengan Bu Guru. Saya ingin sekali diperhatikan. Kira-kira yang mana, Bapak dan Ibu? Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kalau kelas juga kayak Karisa ya, Pak ya. Oh, Esau juga ya. Oh, oke. Yang butuh kasih sayang. Gimana, Pak? Kasih saling. Oke. Ya, maaf ya, Pak. Ibu sedikit. Sayang-sayangnya. Saking sayangnya jadi sayang. Semakin perhatian Tante. Oh. Berarti ya, berarti terima kasih Pak. Terima kasih perhatikan. Saya juga memperhatikan Yang ketiga penguasaan ya. Saya ingin ini Bu, saya ingin seperti itu Bu. Ya, inginnya seperti itu. Berarti dia kebutuhan dasarnya penguasaan. Kebebasan Bu, saya mau menggambar terus, saya ingin yang lain. Ya ingin kebebasan. Yang kelima, iya. Ya, iya. Kesenangan, merdeka ya. Kesenangan Bu, saya mau bermain lagi. Bu, saya ingin lagi. Boleh. Yang penting anak bermain terus. Waduh, pelajarannya gimana ini nanti. Untuk membentuk siswa, menuntun siswa, kita harus tahu kebutuhan dasarnya itu mereka apa, ya, untuk mewujudkan siswa yang mandiri, yang seimbang, yang terampil. Nah, ini Bapak dan Ibu, monggo, coba Pak Tio, diklik Pak Tio. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Aku senang. Apa kira-kira Pak Tio? Klik aja Pak, aku senangnya diklik aja. Aku senangnya diklik, aku senang main kejar-kejaran. Oke, ternyata kesenangan. Yang kedua, Ibu kejar aku karena aku sayang dengan Bu Guru. Kira-kira apa Pak? Iya. Oke. Terus yang ketiga, aku hebat kan Bu? Bisa bikin Ibu Guru kejar aku? Penguasaan. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah tahu berarti sudah hebat pokoknya. Nah, sudah 3 kali juga seperti ini ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ada posisi penghukum, ya, hukumannya mau fisik mau psikis, itulah posisi penghukum Bapak dan Ibu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jangan gitu, nanti kalau seperti itu saya dimarahi Bapak Kepala Sekolah, ya. Teman, ayo bantu Bu Guru. Kamu jangan seperti itu lagi ya. Iya. Pemantau, kamu sudah saya cek ternyata terlambat 20 kali setelah ini mengerjakan tugas di dalam kelas. Manajer ditanya dulu Bapak dan Ibu, kenapa melakukan itu? Alasannya apa? Solusinya bagaimana? Nah, seperti Bapak dan Ibu. Kira-kira kalau kita biasanya yang mana ya? Kalau saya sih penghukum biasanya. Sebelum belajar
Ya, kita mau lihat video. Bukan Tio, Pak. Naren. Hafal sampai bahasa Riko. Riko, bukan ya? Naren. Oke. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya. Keliling lapangan 2 kali. Masih jawab. Tambah lagi ternyata jadi 5 kali. Itulah posisi penghukum Bapak dan Ibu. Selanjutnya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, ini lebih halus Bapak dan Ibu. Naredu Gusti. Saya juga kadang kayak gitu. Ya, lanjut ya. Oke, halus. Posisi teman Bapak dan Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, kamu ini ada-ada saja demi Ibu. Nah, itu posisi temannya Bapak dan Ibu. Lanjut.
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, itu buat pemantau Bapak dan Ibu. Nanti setelah tinggal kelas ini begini. Ya. Nah, ini yang terakhir nih. Nur Salim ini ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, itu posisi manajer Bapak dan Ibu ya. Tanya dulu kenapa terlambat. Keyakinan apa yang kamu yakini di kelas seperti itu? Solusinya bagaimana? Anak-anak belajar untuk mencari solusi sendiri Bapak dan Ibu. Nah, ini posisi penghukum tadi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik tadi, lari keliling lapangan basket 2 kali, bentak, tambah lagi 5 kali. Apa dampaknya Bapak dan Ibu? Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Untuk yang selanjutnya, yang kedua tadi pembuat merasa bersalah. Suaranya lembut Bapak Ibu. Duh Gusti, Naren, nanti kalau Ibu jantungan gimana? Jadi membuat siswa itu merasa bersalah. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru itu menderita seolah-olah seperti itu. Apa dampaknya? Membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan dia menarik diri dari lingkungannya. Untuk yang ketiga, tenang. Guru sikapnya aman, ya, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa? Muridnya bergantung pada satu orang. Muridnya juga ikut, tadi Naren juga ikut senyum-senyum tertawa, membuat siswa tidak mandiri dan bahkan kadang malah menyepelekan seperti itu. Untuk yang memantau, nada bicara dan ekspresi data, identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Nanti setelah ini kerjakan ini, istirahat begini. Nah, dampaknya apa Bapak dan Ibu? Anak akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai-nilai kebajikannya itu gimana. Seperti itu. Mereka tidak sepenuhnya mandiri Bapak dan Ibu. Untuk manajer
Nah tadi manajer suaranya netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan yang bermakna, kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Tadi Naren mencari sendiri solusinya. Dampaknya apa? Muridnya jadi percaya diri. Kemudian murid itu bisa memecahkan permasalahan mereka sendiri. Oh, berarti besok saya yang membangunkan KMA dan Ibu. Nah, seperti itu. 5 posisi kontrol. Yang terbaik berarti yang apa? Bapak dan Ibu? Manajer. Pak Nur luar biasa. Siap hari ya Pak? Sama Mas Riko. Riko terus ya Pak. Iya. Nah, tadi yang diungkapkan Bu Guru kepada Mas Naren di posisi manajer itu termuat dalam segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Yang kedua validasi kesalahan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat. Lalu yang terakhir, nilai-nilai apa yang sudah disepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah ini ada contoh videonya Bapak dan Ibu. Kasih tidak. Ini contoh segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya, Bapak dan Ibu, itu adalah contoh segitiga restitusi di siswa sekolah menengah atas, ya.
Kalau SD beda lagi. Okay? Mungkin bahasanya bisa disederhanakan kalau di sekolah dasar. Nah, ternyata dari video tadi anak perempuan tadi yang semula marah, yuk Pak, banyak setelah diajak komunikasi dengan Pak Guru, lama-lama turun nadanya, turun. Terus ya saya bisa lebih bersabar Pak. Ada yang kemudian berbeda Bapak dan Ibu. Itulah segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Kita juga bisa mempraktikannya di kelas kita, ya. Begitu Bapak dan Ibu. Bagaimana? Lanjut deh. Lanjut atau speaking dulu? Speaking dulu. Sama Pak Nur Salim, speaking dulu. Mau nggak tebak gambar lagi Pak Nur? Ya, biar ngantuk nih. Iya, tebak lomba 17-an. Mau nggak Bapak dan Ibu? Apa kira-kira? Oke. Karena masih suasana 17-an, iya tarik tambah. Keren kamu. Lanjut. Apa ini Pak? Balapan. Balap kelereng. Coba kita lihat. Yeay. Lanjut. Apa ini kira-kira? Pukul bantal. Coba kita lihat. Iya, keren. Lanjut. Pukul kendi. Apakah benar? Ada ya lomba pukul kendi? Ada. Wah lah ini yang dibawa ini nanti. Ini Pak. Gerak jalan. Keren, gerak jalan. Keren, lanjut Pak. Gigit. Gigit koin. Oke. Koin emas ya Pak ya. Oke. Gigit koin. Belepotan. Sepeda hias. Oh keren. Sepeda di kelas. Sepeda di tas ya. Sepeda hias. Oke, keren. Lanjut Pak. Lelak. Karung. Oke, barang karung. Lanjut. Tangkap. Belut. Belut. Oke, tangkap belut. Iya. Masih ada? Masih Pak. Apa nih? Oh, makan kerupuk. Makan kerupuk. Lanjut. Panjat. Joget. Balap. Joget balap. Oke. Iya, terima kasih Pak Nur Salim. 100 tepuk tangan Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu mohon izin, ini pengalaman penerapan saya menerapkan segitiga restitusi di kelas bersama dengan siswa. Mohon izin Bapak dan Ibu.
menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih dari itu. Misalnya, contohnya memukul. Nah, seperti itu, Mbak. Sekarang coba kita pikirkan, perbuatan yang kamu lakukan tadi apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Baik, menurut Mbak Afifah, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saling menghormati antar teman. Betul. Menurut Mbak Afifah, menghormati antar teman itu penting apa tidak? Penting. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah Mbak Afifah bisa memperbaiki masalah ini? Iya, itu tadi Bapak dan Ibu ya. Kirimkannya boleh. Ada permasalahan, kita bisa diskusi menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Kira-kira setuju ya? Kalimatnya bisa yang sederhana-sederhana saja, sesuai tingkatan kelasnya. Yaitu menurut hemat saya itu tidak tindakan kata-kata saja, intinya sehari-hari. Sehari-hari nih Pak. Berarti Riko Arya terus ya Pak. Iya, memang Bapak dan Ibu. Iya, betul. Jika ada permasalahan didokumentasikan, betul Pak kata Ibu. Oke, jadi refleksinya memang demikian Pak. Konsistensinya, emang saya sendiri jujur juga agak kesulitan Pak, karena masih baru ya. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi itu konsistennya kurang. Ada tarik nafas dulu, mau Istilahnya itu kan mendengarkan dan balas dulu nih ngomong terus. mau muter ya. Iya. PR ini. Kira-kira bisa tidak Pak? Coba dipraktekkan nanti kita aja. Ya, bahasanya lebih disederhanakan lagi. Jadi tidak muter terus kita ini. Ya, ini refleksi dan rencana perbaikan saya Bapak dan Ibu, karena saya memang belum sepenuhnya mewujudkan itu 100% itu butuh waktu dan sangat sulit, apalagi di kelas yang sekarang peralihan kelas ya Bapak dan Ibu. Apa itu Pak? Miracle weekend Pak ya, keajaiban itu pasti ada, oke? Jadi guru harus memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif. Konsep-konsepnya ya itu tadi yang kita sudah simak bersama-sama dalam mencapai tujuan akhir untuk mewujudkan peserta didik yang menjadi manusia merdeka yang mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan serta mandiri. Begitu Bapak dan Ibu. Kiranya diseminasi budaya positif di kegiatan siang hari ini sudah selesai. Baik Bapak dan Ibu, saya minta tanggapan dari salah satu Bapak dan Ibu, monggo.
Pak Salim. Monggo Pak, tentang budaya positif yang sudah kita pelajari bersama tadi Bapak. Monggo Pak. Pak Salim yang sudah menerapkan posisi kontrol manager ini di kelasnya. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama saya berterima kasih dengan pelaksanaannya diseminasi. Ini harapan saya memang sering-sering kita adakan diseminasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas dan pengalaman untuk memberikan sikap kita sebagai guru terhadap siswa yang begitu bagaimana. Kalau memang dulu sebelum ada diseminasi ini memang kita ya apa adanya Pak Sarman. Jadi kita mengajar apa adanya, tapi ternyata setelah adanya diseminasi ternyata banyak hal yang kita belum tahu dan hal yang positif banyak sekali. Maka dengan adanya diseminasi ini sangat membantu kami sebagai guru untuk mensikapi segala sesuatu permasalahan yang ada pada siswa untuk mengambil kebijakan sikap yang terbaik untuk mengatasi segala permasalahan. Yang terakhir, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi nanti bisa kita laksanakan ilmu yang telah kita dapat tidak hanya ketika kita ada event tertentu, tapi harapannya adalah setiap saat kita bisa melaksanakan hasil dari ilmu yang kita dapat pada hari ini. Terima kasih. Demikian Bu. Terima kasih Bapak Nur Salim ya. Baik Bapak dan Ibu, budaya positif yang sudah kita simak bersama tadi, kita diskusikan bersama tadi bisa diimplementasikan di kelas kita. Semoga bisa terrealisasi dan konsisten ya. Semua itu untuk murid kita ya. Kita keberpihakan kita kepada murid itu yang paling utama. Baik Bapak dan Ibu, sekian diseminasi budaya positif hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih telah sempat hadir di kegiatan siang hari ini.